Shalom Aleichem kepada tiga pribadi yang ada bersama-sama dengan kami di muka bumi ini. Bapak Yahweh, Yeshua Masih Elohim, Bapak Surgawi, Pak Eman Lahagu II. Shalom Aleichem kepada Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega, King of the Kings, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Aleichem kepada mempelainya yang cantik mempesona, Ibu Fei yang ada Roh Kudus itu sendiri, Roh Sukacita, Roh yang berseru-seru di padang gurun dunia ini, yang adalah Ratu Adil itu sendiri. Salam alim kepada saudara-saudaraku yang sedang menonton video saya saat ini dan semua orang yang menonton saat ini. Saya akan bersaksi dan pujian firman. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu datang kembali ke hadirat yang kudus saat ini akan melakukan kesaksian menyerahkan suara kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Ampuni dosa hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, bersyukur dan bermohon pada Bapa surga. Haleluya. Amin. Sebelum saya akan memuji satu pujian, jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Pujian berikutnya. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia ke karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Saya akan membaca satu pujian firman, yang saya ambil dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan pohon ara ini diumpamakan sebagai anak-anak manusia, anak-anak Tuhan yang tidak mau melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tidak bertobat, tidak berbuah, tidak menghasilkan apa, iman tidak bertumbuh, hanya foya-foya yang harus yang mereka lakukan. Ini diibaratkan pohon ara yang tidak berbuah. Akhirnya Tuhan mengatakan pohon itu tidak berbuah, ditebang saja. Ya begitu dengan umat manusia, anak-anak Tuhan yang tidak berbuah, tidak bertobat, tidak menghasilkan apa-apa, yaitu dihukum dan dibuang ke api neraka. Itu dikatakan dalam firman Tuhan saat ini. Tapi penjaga kebun itu bilang, jangan dulu, biar saya akan memberi pupuk, memberi apa, supaya dia tumbuh subur. Kalau tidak sudah diberi pupuk lantas tidak berbuah, ya baru ditebang. Nah ini itu diumpamakan ke manusia-manusia yang imannya tidak bertumbuh, dari hari ke hari tidak bertumbuh, tidak ada pertobatan, hanya kesehatan, dosa yang dibuat, ya akhirnya dibuang ke api neraka. Itulah simbol daripada perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Bagi anak-anak Tuhan atau umat manusia yang tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa, tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, terutama merupakan suara kebenaran, itu akan dikucilkan dan di luar pelataran dan dibuang ke api neraka. Sekali lagi, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku bertobat,
sebelum dunia ini diluluhlantahkan. Karena sekarang sudah terjadi murka Tuhan, sudah menyala-nyala. Tuhan Yesus sudah ada di dunia bersama-sama dengan kita. Saat ini Bapak Yahweh, Yeshua Masih Elohim, Bapak Surgawi Pak Iman Lahagu, dan Tuhan Yesus Kristus Alpha dan Omega, King of the Kings, Pak Aditya Nugrahanto, mempelai yang cantik mempesona, adalah Ibu Fei, Roh Kudus itu sendiri, Roh Sukacita, Ratu Adil, sudah bersama-sama dengan kami di dunia ini saat ini. Makanya dunia ini bukan diselamatkan, tetapi penghukuman Tuhan sudah sedang berjalan saat ini. Bertobat sungguh-sungguh, sehingga kita bisa diselamatkan. Sekali lagi, saya hanya terbatas meletakkan firman saat ini dan pujian. Bila Roh Kudus akan menyempurnakan pujian dan firman pada saat ini. Terima kasih, tapi sebelum menutup live saya ini, saya akan memuji Tuhan. Itu Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Kita puji satu pujian lagi, baru saya tutup video saat ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Makasih kesaksian firman saya saat ini. Biarlah Roh Kudus akan menyempurnakan kesaksian saya pada saat ini. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di dalam kesaksian berikutnya.